Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini sedikit saya ingin membahas tentang pentingnya mengingat kematian. Seseorang apabila ia mengingat kematian, tentunya ia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Dan beramallah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, serta beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Maka sampai dikatakan, dinukil dalam kitab Fawaidul Muhtarah, Al-Habib Zain mengatakan, seandainya engkau kepingin sholatnya khusyuk, maka anggaplah sholatmu itu adalah sholat terakhirmu. Sholat ini adalah sholat terakhirku. Tentunya engkau akan mengarahkan yang terbaik. Maka pentingnya di sini mengingat kematian, karena kematian ini la yastakhiruna sa'atan wa lahum yastakdimun. Jadi idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka, waktu kematian mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur. Tidak bisa diundur, ya sudah, waktu matimu hari ini ya nggak mungkin bisa jadi besok. Walahum yastakdimun, dan tidak bisa dimajukan, ya sudah, matinya kalau bisa jangan besok, sekarang saja, nggak bisa juga. Kalau sudah datang ajalnya sudah ditentukan. Sehingga di sini dengan kita mengingat kematian, kita semakin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan pula, lamma balaghal Imam Syafi'i rahimahullah 40 sanah shara yamshi 'ala al-'asa. Dikisahkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika usianya mencapai 40 tahun, maka setiap pergi kemana-mana ia menggunakan tongkat. Yang mana usia 40 tahun adalah usia yang relatif muda dan dapat dikatakan puber yang kedua. Akan tetapi melihat Imam Syafi'i memakai tongkat, maka orang-orang bertanya, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Maka fa idza qila lahu fi dzalika, maka bertanya, ya Imam, kenapa kau menggunakan tongkat? Apabila ada orang yang bertanya kenapa Imam Syafi'i menggunakan tongkat, maka dijawab di sini, yaqulu la azkura anni musafiran. Tongkat ini mengingatkan aku bahwasanya aku adalah seorang musafir. Maksudnya musafir apa? Musafir akhirah. Jadi dia hendak bakal pulang ke akhirat, karena kehidupan di dunia adalah sementara. Tongkat ini maksudnya untuk mengingatkan bahwa beliau akan mati kelak di kemudian hari. Jadi para ulama kita ini, mereka senantiasa dalam ibadahnya mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, kita nggak mungkin sempat maksiat. Fokus kita hanya kepada Allah, menangis, dan menangis. Maka di situ pentingnya kita mengingat kematian. Bahkan dikisahkan, hafar Rabi' bin Haytham qabra fi darihi, yaitu Rabi' bin Haytham itu menggali kubur di rumahnya, menggali liang lahat di rumahnya. Maka setiap kali di dalam hatinya, fi qalbihi qasawah, terdapat rasa malas dalam beribadah, yanzilu fihi, maka ia turun di dalam kuburnya itu, wa yatafakkaru, dan ia berpikir, fi amrihi wa ma yulafihi min ahwali yaumil qiyamah, dari perkara-perkara yang akan terjadi kelak di hari kiamat nanti. Dia masuk dalam kubur yang mengingat seakan-akan ia mati. Oh, nanti di kiamat yang terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka tentunya setiap orang masuk ke kubur dan mengingat perkara kematian, dia akan menyesali akan apa-apa yang terjadi. Fala yazalu kadzalika hatta yusbih, dan selalu seperti itu. Dan dia nggak bangun sampai pagi hari. Jadi mulai di malam hari ia masuk ke dalam kubur, ia nggak bangun sampai malam hari.
Untuk apa? Tafakkur tadi, mengingat ya Allah nanti kiamat terjadi seperti ini, nanti di barzakh, nanti di mizan, nanti di sirat seperti ini. Jadi ya fokus kepada kiamat ketika terdapat kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia turun, maka ia membaca ayat firman Allah taala, qala rabbirji'u la'ali a'malan sholihan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sehingga aku dapat beramal soleh kelak di dunia. Jadi orang-orang yang ketika mati ini semua berkata, qala rabbirji'u, ya Rabb, pulangkan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, sehingga ia mengingat di dalam dunianya itu ia mengingat ia akan senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ia mengibaratkan si Rafi' bin Haytham ini bahwasanya ia telah meninggal. Jadi setiap hari mengatakan qala rabbirji'u, qala rabbirji'u, qala rabbirji'u la'alla a'mal sholihan. Bisa jadi insyaallah, siapa tahu saya bisa mengerjakan amal yang soleh, saya akan memperbaiki amal soleh saya. Hakata. Tsumma qala ya Rabbi qad irtaja'naka wa ha anta fid dunya faqum lis-shalah fayaqum. Maka setelah itu ia mengatakan, ya Rabbi, engkau sekarang telah aku kembalikan, maka berdiri dan kerjakanlah sholat. Maka ia pun berdiri dan mengerjakan sholat. Jadi ia mengatakan pada dirinya, ya Rabbi, kau telah aku pulangkan. Jadi seakan-akan ketika itu ia mengingat kematian, ia telah mati, ia menyadari betapa banyak dosanya, ia takut kepada Allah. Maka ketika keluar dari kubur yang ia gali sendiri tadi, ia semakin bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, dengan mengingat kematian, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang dapat beramal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupannya ia senantiasa memperbagus amal solehnya, meningkatkan kualitas peribadatannya, serta menyempurnakan kekurangan-kekurangannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan pula bahwasannya marra al-Hasan bisyabin wa huwa muzdaqriqun fi dhahkihi. Jadi suatu ketika Sayyidina Hasan berjalan dan sedangkan ia melihat seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Wa huwa jalisun ma'a qaumi fi majlis, dan sedangkan ia sedang duduk bersama sekelompok kaum di majelisnya. Ada seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Maka berkata Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, wahai pemuda, ya fata, hal mararta bis-sirat? Wahai pemuda, apakah engkau telah melewati sirat? Kok bisa tertawa terbahak-bahak? Jembatan sirat ini lebih tajam dari pisau, lebih tipis dari selai rambut. Ini jembatan sirat. Jadi bisa kita bayangkan seperti apa perjalanan seorang sirat. Ada yang jalannya lari, ada yang merangkak, ada yang baru sampai tengah jatuh, ada yang baru mulai sudah jatuh. Kemudian qala la, ia berkata pemuda tadi, tidak, saya belum pernah melewati sirat. Hal tadri ilal jannah tasiru am ilan nar? Maka bertanya lagi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya fulan, kenapa engkau tertawa terbahak-bahak? Apakah engkau telah tahu apakah engkau akan masuk surga atau masuk nerakanya Allah Ta'ala? Sudah pasti kamu masuk surganya Allah Ta'ala. Maka dijawab, qala la, tidak, ya Sayyidina Hasan, saya tidak tahu. Maka dijawab lagi, qala fama hadza dhahik, maka ini ketawamu, ini ketawa apa? Kenapa engkau tawa seperti itu terbahak-bahak? Kalau engkau sudah dapat kabar pasti masuk surga, silahkan. Kalau engkau sudah dapat kabar pasti bisa melewati sirat, silahkan. Sedangkan engkau belum mendapatkan kabar melewati sirat, belum dapat kabar engkau pasti masuk surga atau tidak, tapi kok sudah tertawa terbahak-bahak, maka hindari tertawa terbahak-bahak. Maka qala famaru idzalikal fata ba'daha dhahikan, maka setelah itu tidak pernah pemuda tersebut terlihat tertawa lagi terbahak-bahak. Karena apa? Ya, setelah diingatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka hendaknya terkadang di dalam tertawa pun kita juga harus menyadari, jangan sampai kita terlalu bahagia sehingga membuat kita lupa akan Allah. Tertawa kita membuat kita lupa akan Allah. Tertawa dengan berlebihan, tertawa akan hal selain Allah, tertawa akan hal selain Rasulullah SAW. Itu hal-hal yang sifatnya laghu atau membuat kita lalai akan akhirat dan mengingat dunia. Oleh karena itu, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pentingnya kita
mengingat kematian sehingga dapat menyempurnakan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.